Subhanallah hamdan lillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita minta kepada dirinya untuk selalu menambah nikmatnya kepada kita, supaya dengan nikmat ini kita bisa berjalan di jalan yang benar. Dengan nikmat ini kita bisa menggapai kesempurnaan kita. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita sempat membahas tentang hadits tsaqalain, sudah hadis yang menjelaskan tentang dua pusaka yang Rasul tinggalkan kepada kita sebagai pedoman rujukan untuk kita semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan, Inni tarikun fikum ma in tamassaktum lan tudillu kitab Allah wa itrati ahla baiti wa annahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd. Dari hadis ini kita bisa memahami banyak hal di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan suci nabinya ingin membimbing umat manusia supaya manusia menjadi hamba yang saleh dan tidak mengikuti rayuan iblis, supaya manusia bisa menggapai kesempurnaan insani. Poin yang pertama yang telah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu dari hadits tsaqalain adalah bahwa ahlul bait adalah orang-orang yang suci. Ahlul bait adalah manusia-manusia yang terjaga dari kesalahan. Kemudian poin yang kedua yang bisa kita fahami daripada hadis tersebut adalah bahwa kalau seandainya kitabullah adalah satu-satunya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membimbing umat manusia, satu-satunya kitab yang menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi, maka ahlul bait pun adalah orang-orang yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggiring, membimbing umat ini kepada kesempurnaan. Jadi ketika ahlul bait itu disandingkan dengan Al-Quran, artinya kita tidak akan bisa sempurna tanpa mereka. Kita tidak akan bisa hidup bahagia tanpa mereka. Karena hidup yang bahagia adalah di mana kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridha Allah terletak ketika kita mengikuti ahlul bait sallallahu alaihim. Kenapa? Karena salah satu filosofis adanya agama adalah supaya kita bisa mengenal dirinya, supaya bisa mentaati perintah-perintahnya, supaya kita bisa memiliki akhlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini tidak akan bisa kita dapatkan tanpa kita mengetahui Islam dengan benar, Islam secara sempurna. Dan pengetahuan tentang Islam yang benar tidak akan kita dapatkan kecuali melalui ahlul bait sallallahu alaihim. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib di akhir hidup beliau memberikan kesempatan orang-orang yang berada di sekitarnya untuk bertanya tentang agama.
Tapi yang ditanyakan oleh mereka bukannya sesuatu yang penting, tapi sesuatu yang biasa saja dan tidak memiliki urgensitas sama sekali. Meskipun begitu, Imam Ali bin Abi Thalib menjawabnya. Artinya, Imam Ali bin Abi Thalib sudah berusaha untuk memberikan kesempatan kepada umat untuk memanfaatkan diri beliau, ilmu beliau, supaya mereka bisa hidup dengan baik. Karena hakikat manusia itu ruhnya. Kalau seandainya ruh manusia ini kotor, jiwa manusia itu kotor, maka diri mereka tidak ubahnya seperti jasad tanpa ruh. Mereka adalah sesuatu yang secara zahir hidup tapi hakikatnya mati. Kemudian poin yang ketiga yang bisa kita fahami daripada hadis Tsaqalain adalah antara kitab dan itrah itu tidak akan berpisah sampai hari kiamat. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa di setiap zaman ini pasti ada imam dari Ahlul Bait sallallahu alaihim. Ketika Islam itu adalah agama terakhir dan harus dinikmati oleh setiap umat, maka Ahlul Bait pun harus dinikmati oleh umat. Dan kita bisa melihat keterpurukan umat Islam itu karena tidak mengamalkan Islam. Hal itu juga bisa kita katakan bahwa keterpurukan Islam, perselisihan umat muslim, perpecahnya umat muslim itu karena satu, karena mereka meninggalkan Ahlul Bait sallallahu alaihim. Rasul itu belum sempat mengajarkan semua ilmu-ilmunya kepada umat Islam. Karena beliau belum sempat mengajarkan ilmunya kepada umat Islam, makanya beliau mengajarkan ilmu-ilmu Islam yang sempurna kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada para anak-anaknya. Karena yang namanya pengetahuan Islam itu pengetahuan yang sangat tinggi. Pengetahuan ini memerlukan kesiapan dan kapasitas yang sangat tinggi pula, dan tidak sembarang orang bisa memahaminya. Tidak sembarang orang bisa menampung ilmu-ilmu Islam. Nah, kalau seandainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan ilmu Islam kepada Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib menurunkan kepada anak-anak beliau, maka kita sebagai umat Islam untuk bisa mengetahui tentang Islam yang sesungguhnya, kita harus merujuk kepada Ahlul Bait. Ketika kita harus merujuk kepada Ahlul Bait, artinya apapun problem kita tentang agama, kita harus tanya kepada mereka. Makanya kalau kita melihat dalam sejarah, para khalifah-khalifah yang memimpin umat Islam, mereka berusaha untuk menjauhkan masyarakat dari Ahlul Bait sallallahu alaihim. Makanya dalam satu perkataan bahwa Ahlul Bait itu kalau tidak dibunuh pasti diracun. Artinya kalau tidak dibunuh dengan pedang pasti mereka diracun. Kenapa? Karena mereka memiliki suatu tanggung jawab yang besar untuk memberikan ajaran Islam yang sempurna, yang murni. Dan ketika mereka memiliki tanggung jawab ini, maka apa yang mereka lakukan bertentangan dengan maslahat dan kepentingan para orang-orang yang cinta kepada dunia. Karena misi yang dibawa oleh Ahlul Bait adalah untuk memperbaiki kondisi rakyat, memperbaiki kondisi umat. Dan apa yang dilakukan oleh para khalifah yang zalim adalah memperburuk umat Islam, menindas umat Islam. Makanya orang-orang seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin
Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, dan berbagai ulama-ulama dan sosok yang suci dari Ahlul Bait, mereka diawasi sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa melakukan pendidikan, pengawasan terhadap umat, sehingga umat ini bisa berkembang, umat ini bisa bahagia. Jadi ingat para pemirsa, poin yang ketiga yang bisa kita ambil dari para hadis ini adalah bahwa selama Islam itu ada, maka pasti Ahlul Bait itu ada. Makanya kalau kita ingin menjadi muslim yang hakiki, marilah kita menjadikan mereka sebagai rujukan kita, panutan kita. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.